Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Risma Pujiati, CGP Angkatan 7 yang berasal dari Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. PP saya bernama Pak Oyo Suryana, kemudian fasilitator saya bernama Ibu Ida Prihantina, dan instruktur saya bernama Bu Anastasia. Saya di sini akan mempersembahkan aksi nyata 2.3 mengenai supervisi pendidikan, supervisi pembelajaran dengan berbasis coaching. Coaching dengan alur Tirta. Nah, silakan teman-teman, guru-guru hebat semuanya menyaksikan persembahan dari saya berupa aksi nyata 2.3 supervisi pendidikan, ada pra-observasi, ada observasi, kemudian pasca observasi. Mohon bantuan, komentar, dan sarannya agar channel saya berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Silahkan. Saya coba share screen ya. Assalamualaikum Mbak Yayan. Oh Bagaimana iya, kabarnya? guru yang saya observasi bernama Pak Yayan. Alhamdulillah baik Dia ya Pak. adalah guru seni. Saya sendiri adalah guru matematika, jadi Katanya kami Bapak ada melintas masalah nih di mapawai kelas. agar banyak Masalah apa tuh? pengetahuan. Kebetulan ada permasalahan di pembelajaran simulasinya Hmm, untuk hmm, mengenai materi yang sedang saya berikan sekarang sih ke hmm, anak-anak. iya. Materi apa Pak? Sekarang sedang memberikan materi batik kuningan. Oh, Ya, batik batik kuningan. kuningan. Iya. Nah, kita ada waktu nih sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? yang saya harapkan sih ya kalau bisa menemukan solusinya ya Bu ya, solusi Oh, dari permasalahan saya di kelas itu. Ya. siap ya. Ya, kalau boleh tahu masalahnya sedetail yang detailnya Nah, seperti ini apa, Pak? tahap Jadi identifikasi anak-anak ya. itu Hmm, ketika Tadi diberikan tugas untuk tujuan, membuat batik kemudian kuningan ini identifikasi. cenderung membuat batik yang sudah ada di internet. Ya, oh, jadi di copy paste hmm, warnanya sama dan sebagainya. Jadi oh, kreativitasnya agak sedikit kurang kalau seperti hmm. itu. Menurut Bapak, kalau kreatif itu seperti apa ya, Pak? Kalau menurut hemat saya sih yang namanya Hmm, kreatif itu anak bisa membuat motif sendiri. Mau itu motif batik apapun asal hasil kreativitas sendiri. jadi membuatnya sendiri Iya, ya, bukan Pak. mencontek. Iya. Nah, kalau kreativitas anak-anak itu ada di level 10, kira-kira sekarang ada di level berapa, Pak? Mungkin di level 7 ya. Di level 7. Bapak ingin naikkan ke level berapa, Pak? Ke level 8 atau 9 lah Nah, mungkin. menurut Bapak sendiri, apa cara yang efektif buat menaikkan kreativitas mereka? Mungkin agar anak tersebut sebelum membuat motif mencari-cari dulu di internet gambar-gambar tentang motif gambar-gambar yang mengenai icon-icon kuningan, lalu dia buat menjadi motif sendiri. Jadi bukan mencontek motif yang sudah ada, tapi membuat dari contoh gambar atau foto yang ada di internet. Oh, dari gambar aja ya, Ya, tapi bukan motif. itu kan ya, Pak. Ya, Nah, selain itu ada alternatif lain nggak, Pak? Selain dari gambar dari icon kuningan itu? bisa juga sih dengan cara memberikan link-link video di YouTube mengenai bagaimana cara menstilisasi foto atau gambar menjadi sebuah motif batik. Bisa juga seperti itu. Stilisasi ya, Iya, Pak. Jadi stilisasi, stilisasi. digayakan. Oh, digayakan gitu dari gambar biasa jadi gaya gitu. Iya, jadi motif batik. Oh, motif batik ya, Pak. Hmm. Kira-kira dari alternatif-alternatif yang ada itu ada nggak, Pak, alternatif yang lain yang Bapak pikirkan? Saya sih dua itu ya
segera mungkin di kelas. Mungkin alternatif kedua ya, itu bisa juga kolaborasi sih, mencari juga gambar-gambar lalu bagaimana cara menstilisasinya, lalu mencari di YouTube bagaimana caranya untuk Gitu ya. ya. Jadi di collab antara dua alternatif itu ya dalam satu pembelajaran mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak bisa terapkan pembelajaran seperti itu Pak? Kebetulan mungkin minggu ini bisa, Minggu ini ya, berarti pas ada pertemuan ya. ya ketika pertemuan. Ketika pertemuan. Nah, menurut Bapak ada tidak seseorang atau siapa gitu yang bisa membantu Bapak, rekan gitu, yang membantu Bapak dalam pembelajaran ini, menerapkan? Mungkin bisa Ini tahap rencananya tadi. tim teaching ya, seni budaya juga. Karena setelah identifikasi, jadi Ada kita menggali solusi dari guru itu sendiri. Gitu. Kira-kira kapan nih tanggalnya? Nanti hari Jumat ya. Oh, hari Jumat ya. Oke, Jumat. Berarti Jumat insya Allah ada pembelajaran yang itu ya Pak, mengkolek antara gambar ikon kuningan sama tutorial ya. Nah, dari percakapan kita kali ini nih, kira-kira Bapak dapat apa Pak? Alhamdulillah sih udah mulai tercerahkan Nah, ya, tadi karena ada aksinya solusi. yang hari Jumat. Sebelumnya belum begitu, masih buram gitu, masih sama. Sekarang udah ada. Berarti nanti saya boleh tidak Pak berkunjung ke kelas Bapak? Boleh, silakan. Nah, ini merencanakan supervisi ya, Kira-kira di supervisi poin pembelajaran. yang mana nih Bapak ingin diobservasi? Jadi kita menanyakan poin mana yang harus kita observasi lebih dalam seperti itu. Memang ada poin-poinnya banyak, tapi mana sih poin pentingnya yang mau kita fokuskan seperti itu. Saya tunggu ya Pak. Siap. Saya insya Allah masuk ke kelas Bapak nih, jangan bosan ya Pak. Iya, siap, tunggu Bu. Ya. Makasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Nah, ini pembelajarannya. Saya geser ya kursinya. Itu terus kemudian saya angkat. Nah, tadi itu pembelajarannya tentang batik ya. Cuma kita potong karena panjang gitu seperti itu. Nah, ini ada itu diskusi. Diskusi ini lumayan antusias, anak-anak sangat antusias bahkan ya sepertinya. Karena mereka itu baru mengetahui materi ini karena ini kelas 10. Kemudian nah itu diskusi jadi langsung ada umpan balik. Tapi kalau disebut sebagai batik sejati itu kurang ya, bukan, tidak bisa disebut sebagai batik sejati. Artinya kenapa? Karena ini tidak dibuat dengan cara batik, tidak dibatik, karena batik itu harus menggunakan malam. Berarti menggunakan printing, menggunakan printer berarti. Tadi sebenarnya ada persepsi juga, kemudian ada ini juga ada pemaparan materi dari Pak Yayan, ada link YouTube juga. Jadi ini fase diskusi ini. Nah, ada yang bertanya, banyak yang bertanya. Antusias anak-anak. Kalau kalian lihat ya dari jauh, wah batik emang motifnya batik, tapi tidak dibuat dengan cara dibatik. Dibatik itu tadi harus menggunakan malam. Jadi apakah ini batik? Ya, motifnya motif batik. Tapi apakah ini karya batik? Bukan, ya. Ini hanya motifnya saja batik. Sama seperti kalian melihat di layar laptop, wah ini batik, motifnya batik, ya. Oh, ini motif batik. Jadi wallpaper di layar HP kalian misalnya, wah ini motifnya batik, tapi itu bukan batik. Ya, batik itu harus di atas kain dan harus di malam. Di malam. Oke, bagus. Ternyata batik harus di malam ya, Ibu Batik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan melihat contoh-contoh batik khas Kuningan, ya. Nah, ini yang pertama. Kira-kira apa khas Seperti Kuningan? arifan lokalnya ya. Udah, ya ini ada
Bogor, kuda, Gunung Ciremai. Udah. Ada tiga ikon kota Kuningan di sini, yaitu Bogor, lalu ada kuda Kuningan, dan ada Gunung Ciremai. Nah, yang lain-lainnya itu hanya sebagai Maaf ya, ini udah pakai tripod itu. Anak yang kameranya jadi mungkin tidak stabil, kemudian juga karena ini kamera HP jadi agak buram ya Ibu Kak. Kujang ya, Kujang itu ada di Kuningan ya, walaupun secara general Kujang itu sejauh barat ada ya di Tatar Pasundan. Lalu ada Bogor juga, ada Bogor. Ini ikan apa ini? Ikan apa? Ikan dewa ya. Lalu ada Bogor dan Kujang. Ada empat ikon khas Kuningan ya. Ini ikan dewa ya. Jadi ikan dewanya itu Jadi semua anak-anak fokus ya. Ini bagaimana cara Payayan membimbing anak-anak agar mereka kreatif. Jadi dikasih contoh-contoh dulu. gambar Nah, tidak sesuai dengan yang ada di alam ya. Misalnya ini, kalau kalian dibedakan, digayakan ya, diperumit, di apa ya, terdiri dari banyak garis-garis, itu biasanya stilisasi itu seperti itu. Jadi berbeda dengan yang ada di alam, jadi tidak seperti foto ya. Nah, dalam batik itu tidak boleh membuat batik seperti foto, nanti jadinya lukisan ya. Jadi dalam batik itu harus digayakan, harus ada stilisasi ya, stilisasi. digayakan. Ini walaupun kita lihat tidak akan ada ikan dewa seperti ini warna-warni ya. Ikan dewa kan hanya satu warna ya, warna cupang ini mah ya, tapi tidak apa-apa, ada digayakan. Yang penting terlihat seperti ikan dewa ya. Nah, ini adalah cara Payayan agar anak-anak melihat gambar asli dulu, baru menstilisasi seperti ini. Contoh yang disajikan di PowerPoint. Berapa warna ini? Dua ya. Berarti ada dua kali pencelupan ya. Mana pada bilang? Ini juga sama ya. Delman. Ada ikannya ya. Di mana ada ikannya ya. Ada ikan dewa, ada delmannya juga. Dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Nah, memang yang bertanya yang buram. Selanjutnya. Oke, di sini adalah percakapan pasca observasi. Bapak tadi sudah melakukan proses pembelajaran di kelas Bapak. Nah, menurut Bapak apa saja yang telah Bapak lakukan di kelas Bapak itu? Tadi saya membimbing siswa ya, lalu tadi saya memberikan juga link-link video YouTube bagaimana cara untuk menstilisasi batik. Ya, ternyata siswa antusias ya. Mereka senang melakukan itu, jadi mereka mengulik sendiri, akhirnya mereka bisa membuat sendiri motif yang sudah mereka stilisasi tanpa mencontek dari yang sudah ada. Nah, betul sekali Pak, dari hasil pengamatan saya juga terlihat sekali Bapak sama siswa itu ada interaksi dua arah ya. Kemudian anak-anak senang dan antusias melakukan pembelajaran, bahkan tidak terasa ya waktunya sudah Tiba-tiba sudah selesai. Jadi mereka sangat antusias sekali. Nah, dari situ apa kompetensi yang ingin Bapak gali lebih dalam lagi Pak? Jadi kita menanyakan kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan agar pembelajaran selanjutnya lebih menarik dan kompetensinya pun lebih bisa meningkat. Saya sih inginnya karya anak tersebut diapresiasi dengan cara dipamerkan di sekolah. Iya, bagus sekali Pak, itu keren ya. Kebetulan akan ada STMGA Expo, mungkin nanti bisa dipamerkan di sana. Iya, betul, mantap sekali Pak. Ya Pak, baik, mudah-mudahan kompetensi kita bisa bermanfaat dan bisa lebih baik lagi ya Pak, bermanfaat buat anak-anak dan buat diri kita sendiri dan buat teman-teman. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini. Oke, terima kasih. Mungkin sekian saja persembahan dari saya.
berupa aksi nyata modul 2.3. Jadi itu adalah supervisi pembelajaran supervisi yang berbasis coaching dengan alur vertikal. Jadi di situ ada pra-observasi, kemudian pasca observasi. Namun di pra dan pasca itu kita melakukan observasi ke kelas beliau untuk melihat sejauh mana pembelajaran, untuk melihat juga solusinya diterapkan apa tidak, dan ada tidak ya solusi itu berpengaruh baik atau berdampak baik buat anak-anak. Ternyata alhamdulillah solusi yang Yayan berikan pada saat coaching atau praobservasi itu sangat berpengaruh ke karya anak-anak. Jadi mereka tidak lagi mencontek langsung dari YouTube atau langsung dari gambar yang sudah distilasi, tapi mereka hanya lihat dulu gambar awalnya sebagai bahan baku. Jadi gambar awal itu dilihat, misalkan bokor ya bokornya saja, kuda-kudanya saja, kemudian delman-delmannya saja, gunung-gunung Ciremainya saja yang benar-benar gunung Ciremai. Namun mereka gayakan sehingga menjadi motif batik atau menjadi batik gitu ya. Jadi beda ya antara motif batik dengan batik sejati. Seperti yang Pak Yayan bilang tadi, kita bisa melihat gambar batik sebagai motif batik, tetapi batik sejati adalah batik yang harus memakai canting, memakai malam, kemudian dirorot, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf bila terlalu panjang dan terlalu lama. Sekian dari saya, Risma Pujiati, CDP Angkatan 7, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jabar, juara. Terima kasih.